Hari ini kita akan masuk ke series yang baru. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan series Gospel 24/7. Kalau ada yang belum nggak datang atau belum dengar, kita boleh cek di YouTube. Kita udah upload semuanya dan kita sudah selesaikan series yang baru. Series yang sebelumnya dan series yang baru ini kita akan mulai dari Filipi, Living Worthy of the Gospel. Dan hari ini ayatnya akan diambil dari 1 Filipi 1 ayat 27. Saya baca dulu ya ayatnya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara pernah nggak datang ke sebuah acara keluarga yang mungkin dalam acara itu ada segelintir orang yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya? Mungkin cuma 1 tahun sekali kita lihatnya dan tiba-tiba orang itu menghampiri Anda dan bertanya, bagaimana hidup saudara? How's life? Dan kita dengan cemilan yang ada di mulut kita berusaha menelan sambil berpikir, jawaban apa ya yang akan kita lontarkan? Atau dalam reuni kecil, teman-teman SMA biasanya pada catch up session tuh ditanya, gimana hidup? Are you happy? Are you living a worthy life? Dan dalam masa sibuk saudara mungkin dalam waktu kita bekerja begitu rupa sampai capek atau kita sedang dalam keadaan sulit dalam hidup. Tiba-tiba hati kita ini berbisik. Aku buat apa sih hidup? Apa yang aku lakukan selama ini? Am I living a worthy life? Dan dalam berbagai kondisi mungkin kita kesulitan ya untuk menjawab hal itu. Karena untuk menjawab hal itu kita bergantung pada seberapa kita bergantung. Untuk menjawab hal itu kita bergantung pada hal-hal yang fana, saudara. Mungkin soal pekerjaan kita atau keluarga kita. Jadi hari ini Paulus ingin menanyakan hal yang sama. Are you living a worthy life? Dari Filipi. Dan untuk menjawab hal itu kita akan belajar melalui Alkitab tentang 3 poin. Ini yang akan menjadi poin kita hari ini. Yang pertama, hidup seperti apa yang disebut dengan worthy life. Yang kedua, bagaimana kita hidup sesuai dengan standar worthy life. Dan yang ketiga, kita akan melihat contoh, the true example of this, of worthy life. Kita mulai ya saudara. Jadi waktu Paulus menulis surat ini, sebenarnya dia ada dalam kondisi yang sangat menakjubkan. Bisa tebak, dia berada di penjara saudara. Dia memberitahu bagaimana, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dia memberitahu bagaimana ia hidup, bagaimana ia memegang kehidupan, bagaimana dia punya prinsip, value, kan kalau anak sekarang yang penting mindset. Nah, ini yang dia bagikan ke kita. Mindset apa yang dia pegang. Dalam penjara dia menulis surat ke Filipi untuk menghibur mereka. Dan di ayat-ayat sebelumnya Paulus mengatakan to live is Christ and to die is gain. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku masih hidup sampai hari ini, apapun keadaanku, di penjara sekalipun, I rejoice. Aku bersuka cita. Asal Kristus diberitakan dan itu cukup bagiku. Dan saudara kalau perhatikan, jikalau
Dia bilang juga, jikalau aku harus mati nanti, itu bukan sebuah kerugian bagiku. Karena saya akan bersama-sama dengan Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa hidup yang sama, what he's trying to say to us, itu hidup yang sama, mindset yang sama, value yang sama, prinsip yang sama. Itu harusnya dimiliki oleh semua orang Kristen. Means itu harusnya dimiliki oleh kita. Saya bagikan dari versi bahasa Inggrisnya. Only conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or whether I remain absent, I should hear that you are standing firm in one spirit with one mind by contending side by side for the faith of the gospel. Kata hanya di sini menarik perhatian saya, saudara. Waktu mempelajari ayat ini seperti Paulus ingin menekankan sesuatu sehabis kata ini. Hanya. Menekankan beberapa kalimat berikutnya, this is the important one. You should remember this. Kamu harus ingat yang ini. Kamu harus renungkan yang ini. Poin ini yang akan menjadi pedoman dan kompas kita pada hidup kekristenan. Apa kalimat berikutnya, saudara? Kita lihat. Conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Apa maksudnya, saudara? Dalam bahasa Indonesia, hidup berpadanan dengan Injil. Apa maksudnya? Apa maksudnya kita harus memenuhi tuntutan sebagai orang Kristen? Bukankah kita sebagai orang Kristen, gak ada tuntutan? Apa maksudnya kita harus hidup sesuai dengan beberapa ketentuan yang berlaku agar Injil Kristus tidak menjadi sia-sia? Apa itu yang dimaksud dengan Paulus? Kita belajar sama-sama, saudara. Kalau kita berhenti di situ, kita akan jadi orang yang legalis. But Paulus tidak bermaksud seperti itu. Conduct dalam bahasa Yunani berarti politueste, or means live as a citizen. Kenapa Paulus pakai kata ini, live as citizen? Gak ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang menjelaskan kata ini, saudara. Makanya dia pakai live as citizen. Karena gak ada yang benar-benar pas menjelaskan arti yang sebenarnya dari Yunani. Sebenarnya Filipi adalah kota kecil dekat Tesalonika. Dan dia bukan kota asli pemerintahan Roma. Perlu diingat, dia bukan kota asli pemerintahan Roma. Tetapi kota ini banyak ditinggali oleh pensiunan tentara untuk para penduduk yang tinggal di kota itu, sehingga kekaisaran Roma memberi kebijakan politik untuk para orang yang tinggal di kota itu. Bahwa setiap anak-anak yang lahir di kota itu, setiap orang yang tinggal di kota itu akan mendapatkan Roman citizenship, akan diakui sebagai bangsa Roma, sebagai hadiah untuk orang-orang yang pensiun. Jadi jemaat Filipi tahu betul apa artinya kalimat ini, live as a citizen. Dalam bahasa Yunani tersebut kita bisa artikan dengan mudah. Jadi kesimpulannya adalah ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi sebagai warga negara tertentu, to live as citizen. Dan sebagai warga negara plus 62, kita juga punya kewajiban kan. Kita punya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dari bagian kita maupun negara. Dan sebagai ganti kita boleh tinggal, punya rumah, kita boleh pakai tanah, kita boleh pakai jalanan kalau punya kendaraan, kita boleh pakai transportasi umum, fasilitas umum. Ada something yang kita harus lakukan. Ada pajak yang harus kita bayar ke negara. Ada sesuatu yang harus kita buktikan sehingga negara bisa bilang kamu layak dianggap sebagai warga negara Indonesia yang baik.
kamu layak untuk menyandang kewarganegaraan itu. Sampai di sini setuju ya saudara? Begitu pula juga dengan identitas dan kewarganegaraan kita dalam Kristus. We are the citizen of heaven. Ayatnya ada di Filipi 3 ayat 20. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Karena apa yang telah Yesus bayar, He changed our homeland to heaven. Kita menyandang identitas sebagai warga negara surga. And there is some political expectations of your new homeland, heaven. Ada sebuah ekspektasi dari identitas Anda yang baru. Oke, you sound like, ini legalistik banget bro. Dan kita masih ada di pertanyaan yang sama, apa maksudnya sepadan dengan Injil? Apa kita harus sampai pada standar tertentu? Apa kita harus menjadi layak untuk menerima Injil? Kita semua tahu jawabannya tidak ya saudara. Kita jelas tidak akan bisa mencapai standar itu. Bahkan waktu Yesus turun dia membawa standar itu jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna. Dan kita paham gak ada yang bisa di antara kita. Kalau ada satu manusia pun yang mampu, he doesn't need to come. Tapi untuk mempermudah kita mengerti, apa sih sepadan seperti apa, worthy seperti apa? Kita akan baca di Matius 3 ayat 8. Therefore produce fruit worthy of repentance. Worthy atau sepadan di sini diartikan sebagai berlaku seperti orang-orang yang benar-benar bertobat. So, bertobat dulu atau berlaku dulu? Bertobat dulu, saudara. Arti worthy di sini akan punya arti bahasa Inggris seperti suits, appropriate, fitting. Jadi kelakuan kita mencerminkan kelakuan kita akan, pertobatan kita akan menghasilkan perilaku seperti orang-orang yang benar-benar bertobat. Kalau kita bilang kita bertobat tapi kelakuannya itu nggak bisa dianggap pertobatan yang valid. Walaupun kita nggak bergantung sama apa yang kita lakukan, tapi perbuatan kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tapi perbuatan kita akan menyatakan sesuatu yang di dalam apa yang kita percaya. Perbuatan kita akan menyatakan apakah kita benar-benar orang yang sudah mengalami Injil, menghidupi Injil, or not. Contoh ya saudara, Indonesia itu kan terkenal seperti banyak penduduk yang ramah. Kalau Bali itu terkenal masyarakatnya ramah sekali. Jadi waktu bule ke sana dan mereka disapa dengan sangat ramah, mereka akan anggap ya orang Indonesia emang kayak gitu. Emang mereka orang Indonesia, that's why mereka ramah. Bukan karena mereka ramah, berarti mereka orang Indonesia. Beda saudara. Ya karena mereka orang Indonesia, mereka ramah. Begitu pula dengan orang-orang yang mengerti Injil. Orang-orang yang menghidupi Injil. Kristus akan semakin tampak lewat perbuatan-perbuatan mereka. Kembali ke ayat utama kita saudara. Dari contoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa ada perbuatan kita yang menyatakan kita sebagai orang-orang yang benar-benar menerima dan mengerti Injil. It means to live a worthy life does not make you a legalistic. It makes you more like Christ. Menjalani hidup yang berharga, menjalani hidup yang sepadan dengan Injil, bukan menjadikan kita orang yang legalistik, saudara. Melainkan menjadikan kita jauh lebih serupa dengan Kristus.
Having sin does not make you a Pharisee. Acting like you have no sin makes you a Pharisee. Jadi membenci dosa bukan menjadikan kita seorang Farisi. Tapi berlaku, bertingkah seperti kita nggak punya dosa. Judge orang lain. Kita menentukan nilai orang lain. Itu Farisi. Dan worthy berarti day by day kita berlaku appropriate, suits, fitting. Seperti orang yang sudah mengalami Injil. Worthy berarti hari ke hari kita semakin kecil dan Kristus semakin besar. Worthy di sini berarti hidup kita dari hari ke hari semakin serupa dengan gambar yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti kalau saya ya saudara, saya kan terlihat dari mata saya orang Cina ya. Mama papa saya itu ya walaupun gak pelit tapi ada culture Cina yang menempel. Jadi beli baju kalau masih kecil ya gak pernah pas. Karena dengan harapan pakai lebih lama, ya kan? Banyak yang ketawa nih kayaknya melakukan hal yang sama. Gak apa-apa saudara. Jadi jadi ada satu masa kalau kayak saya baru beli baju itu akan kegedean saudara. Karena memang belum pas. Sama dengan yang Kristus lakukan buat kita. Waktu Kristus mati buat kita dan memberikan kebenaran, jubah kebenaran itu buat kita. It doesn't fit us well. Karena Kristus yang sempurna, jubah kebenaran itu diberikan kepada kita, kita akan terasa kekecilan, kitanya kekecilan. Jubah itu akan terlihat terlalu besar buat kita. Sehingga kebenaran yang ia tanamkan dalam hidup kita, harapan Kristus. Dan ini juga salah satu menjadi karyanya yang sempurna. Dia bukan cuma mati buat kita mengimputasikan kebenaran itu, bukan. Tapi dia juga menjaga keselamatan itu. Sampai suatu hari nanti kita tidak akan hanya menjadi, status itu tidak akan menjadi status belaka, orang yang dibenarkan, orang yang disempurnakan. Tapi satu hari nanti status itu akan tampak sangat kontras dalam kehidupan kita sehari-hari. Tampak sangat kontras dalam cara kita mengasihi. Tampak sangat kontras dalam cara kita mengampuni. Tampak sangat kontras dengan cara kita melakukan pekerjaan kita. Sangat kontras dalam kita bersikap, sangat kontras dalam kita berhubungan, sangat kontras dalam kita mendidik anak-anak kita. Sangat kontras. And in that certain point we all can say to live is Christ. Karena apapun yang kita lakukan yaitu mencerminkan kemuliaan Kristus. Okay, but how? The standard is too high for us. Emang bisa kita hidup as a citizen of heaven? Emang bisa hidup kita seperti Kristus telah hidup? Bukannya itu standar yang terlalu tinggi? This will be my last point. Kita akan buka di Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan saja. Karena itu, jika ada dorongan di dalam Kristus, ada penghiburan oleh kasih, ada persekutuan di dalam roh, ada kasih sayang dan belas kasihan. Maka penuhlah sukacitaku dan hendaklah kamu sehati, sepikir, yaitu memiliki kasih yang sama, bersatu di dalam roh dan satu tujuan. Janganlah kamu didorong oleh ambisi yang mementingkan diri sendiri, atau oleh kesombongan, perhatikan ini saudara. Tetapi hendaklah kamu masing-masing dengan rendah hati tergerak untuk menganggap seorang yang akan yang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Masing-masing dari Anda harus peduli
bukan hanya kepada kepentingan Anda diri sendiri, tetapi juga pada kepentingan orang lain. Ayat 5, hendaklah kamu menaruh perhatian yang sama terhadap seorang akan yang lain, seperti yang telah ditunjukkan oleh Kristus Yesus. Kalau kita baca ayat ini ya, gimana caranya? Berat saudara. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Kristus Yesus. Means to live as a citizen, itu hidup sama seperti bagaimana Yesus telah hidup. Jesus is our example. Tapi gimana? Susah nih, berat nih. Paulus tidak berhenti hanya pada dorongan untuk hidup bagi Kristus. Pada ayat 1 kalau saudara baca ya, we're back to it. Di depan itu, karena itu. Jadi sebelum semua dorongan itu sebelum semua dorongan untuk hidup sebagai citizen of heaven, Paulus mengatakan karena itu. Kalau kamu sudah merasakan dorongan itu waktu dipersatukan dengan Kristus, jika kamu sudah merasakan kenyamanan dari kasih Bapa, jika kamu sudah mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, that means you are saved. That means you are a Christian, and that means you are able to live in a manner worthy of the gospel. Itu artinya Anda bisa hidup sama seperti dengan Kristus. Tapi di ayat selanjutnya kita akan lihat, tadi kita sampai ayat 5, di ayat selanjutnya kita akan lihat Kristus bukan hanya jadi contoh buat kita, but He's being an enabler. Dia yang akan memampukan kita, dia yang akan membuat kita suits, appropriate, fits sebagai orang yang dibenarkan. Karena kebenaran Kristus diperhitungkan untuk setiap kita. Saya baca ayat 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang pernah saudara pikirkan tentang rupa Allah? Baik, segala kebaikan, kebijaksanaan dalam merespon, kesabaran menghadapi sesama, power, control, anything you can think of. Itu ada dalam Kristus. Dan dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Malah mengambil rupa manusia, rupa sebagai budak. Mengosongkan dirinya bukan berarti dia melepaskan segala atribut kealahannya. Tapi justru menjadi manusia dengan tetap memiliki segala atribut itu. Tetap menjadi manusia yang hina, rupa budak, tapi dia tetap punya control, tetap punya power. Ia tidak melepaskan kealahannya, ia menambahkan natur manusia dalam kealahan. Dan mengosongkan diri di sini punya artian seperti itu, saudara. Ada beberapa situasi dalam hidup kita, kita ada dalam high ground position. Maksudnya gini, waktu kita berdebat misalnya dengan teman kita atau pasangan kita, berdebat tentang sesuatu and then kita terbukti benar nih. Paling sering soal maps ya saudara, soal maps. Kita mau ke mana, lihat Google Maps, yang paling cepat mana? Ah, itu kita paling jadi bahan taruhan tuh. Jadi bahan taruhan harga diri. Dan waktu kita terbukti benar, kita ada dalam high ground position. Kita sepertinya kita punya hak untuk, itu kan salah. I need to squeeze you. Kamu salah. Sama seperti kayak dokter dalam ruangan operasi. Tiba-tiba susternya salah. Susternya screw up. Dia punya high ground position untuk marah-marahin, mungkin bahkan kasih SP. But that's not what Jesus do. Dia punya high ground position.
Tapi dia nggak melakukan itu. Itu yang dinamakan mengosongkan dirinya. Dan di ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. He humble himself. Dia yang setara dengan Bapa memilih untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Cara yang paling hina dan tidak terhormat untuk mati dalam pemerintahan Roma waktu itu. Yang paling berharga, the most worthy, rela jadi hina, supaya kita yang tidak berharga jadi berharga di hadapan Allah. From that high to that low, only to purchase us, untuk membeli kita. And it costs his life, harganya itu hidupnya. That is your word. Segitu sepadannya kita, sebegitu berharganya kita. So the next time somebody come to you and ask the same questions, menanyakan hal yang sama, kita bisa, mungkin kita nggak akan jawab dengan literal, kita bilang ya keberhargaan kita ada dalam Kristus, but we know in certain way, kita confident bahwa keberhargaan kita cuma ada dalam Kristus yang mati buat kita. Ketika pertanyaan itu datang lain kali, kita akan dengan mudah menjawab, my financial is not good. Keuangan saya lagi nggak baik. But I rejoice. Aku bersuka cita. Karena aku tahu keberhargaanku ada dalam Kristus. Atau mungkin kita lagi di titik tertinggi. Keluargaku sedang baik-baik saja. Bahkan kita malah semakin dekat satu sama lain. Tapi kita juga bisa, I praise him. Karena aku tahu itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Kesimpulannya adalah karena dia yang paling berharga, rela jadi yang paling hina, supaya yang kita tidak berharga jadi berharga di hadapan Allah. Karena dia contoh yang sempurna, rela taat, bahkan taat sampai mati. Supaya kita yang mati boleh hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berpadanan dengan Injil. So let's ourselves, kita tanyakan pertanyaan itu sekali lagi pada diri kita masing-masing. Are you living a worthy life? Do you live worthy of the gospel? Let's pray.